Selamat pagi, Oma dan Opa sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Persekutuan Lilin Sukacita yang ke-90. Semoga Oma dan Opa dalam keadaan sehat dan senantiasa bersukacita. Untuk memulai persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mars Usinda. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini akan diambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 29. Mari kita membaca. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesesengkaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dan untuk membuka persekutuan kita pada pagi ini, kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 16 ayat 1 dan 2. Yesus
Oma Opa, untuk memulai persekutuan kita pagi ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan bagi kami dapat bersekutu pada pagi ini. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk mengikutinya dengan baik, walaupun secara online. Berkati kami semua dengan gawai dan alat komunikasi yang kami gunakan, supaya pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andreas dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Andreas Loanka dengan tema Harga Mengikut Yesus, yang diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Dan untuk menyambutnya, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Salam sejahtera Opa Oma dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Dalam lilin sukacita ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau, berdoa dan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau tolong kami Tuhan, kalau pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami diberikan hikmat bijaksana dalam pertolongan, agar kami dapat mengerti firman-Mu untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-8, ayat ke-31 sampai ayat yang ke-38. Injil Markus pasal yang ke-8, ayat ke-31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Saudara, ada orang mengatakan tidak ada makan siang yang gratis. Artinya segala sesuatu pasti ada harga yang harus dibayar. Itu mungkin dengan uang, bisa dengan jasa, atau mungkin dengan sesuatu yang lain. Dan di dalam setiap keputusan kita, ada harganya juga. Ada risiko yang harus kita ambil. Ada yang mungkin sebentar, ada waktu yang cukup lama, tetapi ada juga yang punya nilai kekal. Misalnya, ketika kita salah pilih pakaian, risikonya ya mungkin 1 hari. Kita salah kostum, merasa nggak enak. Ya, ketika kita salah pilih makanan, akhirnya sakit perut. Resikonya bisa beberapa hari. Ketika kita salah potong rambut, misalnya kependekan, resikonya bisa berbulan-bulan. Sampai tumbuh rambut lagi, kita baru bisa membenahi seperti yang kita mau. Tapi ada juga punya nilai yang lebih lama. Misalnya, anak cucu kita salah pilih pasangan. Wah, mereka harus menanggungnya setengah daripada kehidupan mereka. Tetapi ada keputusan yang resikonya itu bernilai kekal. Misalnya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau kepada ilah lain, nilainya kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Gak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini kecuali Yesus, yang bersandar kepadanya kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak, itu punya nilai yang kekal. Harga yang kita bayar bukan hanya untuk sementara, tetapi kekekalan. Saudara, pada hari ini kita belajar dari firman Tuhan, Injil Markus, pasal yang ke-8, ayat 31 sampai 38. Tuhan Yesus mengatakan, memang Dia datang untuk mati bagi kita. Tetapi kalau kita mau ikut Dia, ada juga harga yang harus kita bayar. Ya, kalau kita mau ikut Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya, bahwa Dia sebagai anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan tentang misinya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita orang berdosa. Dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan dibunuh, disalibkan. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Itulah tujuan Dia. Dan untuk menebus manusia, Tuhan Yesus sudah siap bayar harga. Dia siap memikul salib. Dia siap disalibkan. Dia rela mati untuk kita, untuk menebus dosa orang berdosa, sehingga setiap orang percaya kepadanya dibenarkan, diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Tetapi pada saat itu, salah seorang muridnya, yaitu Petrus, menarik Yesus di kesamping dan menegur Dia. Jangan, itu tidak akan terjadi. Dia tidak mau Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepadanya? Maka berpaling Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang
dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, sebagai manusia tentu tidak ingin sesuatu yang tidak baik terjadi, baik untuk dirinya maupun untuk orang yang dia kasih atau dia hormati. Petrus sebagai salah seorang murid Yesus, dia tidak ingin terjadi hal itu terjadi pada Yesus, bahwa dia ditangkap, dia diadili, dan dia mati. Dia tidak mau. Dia menarik Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menegur dia. Tuhan Yesus mengatakan, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan punya rencananya. Dia utus putra tunggalnya datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sehingga orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Tetapi Petrus punya pikiran yang lain. Itu tidak akan terjadi pada Yesus. Jangan itu terjadi. Kalau Tuhan Yesus tidak menjalani karya keselamatan itu, maka semua orang tetap hidup dalam dosa, binasa dalam dosa. Dia dipakai oleh iblis untuk menghalang-halangi. Maka Tuhan Yesus katakan, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan, tapi apa yang dipikirkan manusia. Dia dengan terang, keras menegur, bahkan marah kepada Petrus. Dan sesudah itu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya harga mengikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itulah harga yang harus dibayar oleh setiap pengikut Kristus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Jadi memikul salib itu adalah harga yang harus dibayar oleh setiap murid Kristus. Mereka harus siap menyangkal diri, siap memikul salib, dan siap ikut Yesus. Saudara, di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, siap menyangkal diri. Manusia yang telah jatuh dalam dosa cenderung egois. Yang dipikirkan adalah dirinya sendiri, kesenangan dirinya, keuntungan diri sendiri. Tetapi kalau kita mengikut Yesus, kita harus siap menyangkal diri. Bukan kesenangan kita yang kita cari. Bukan keuntungan pribadi yang kita cari. Tetapi yang kita senantiasa pikirkan bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Bagaimana hidup saya ini bisa berguna, bermanfaat. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang harus kita pikirkan. Memang tidak sesuai dengan natur manusia yang sudah berdosa. Yang mengutamakan diri sendiri. Yang egois dan egosentris. Tetapi setelah manusia ikut Yesus, dia mengalami pembaharuan. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang ikut aku, dia akan menjadi manusia baru. Barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bersyukur, keselamatan memang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Alkitab mengatakan, karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu sehingga kita nggak bisa memegahkan diri. Tetapi kita yang sudah diselamatkan ini, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah yang dipersiapkan Allah bagi kita. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Tetapi sebagai orang yang telah diselamatkan, Tuhan persiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang Dia mau. Itulah harga yang harus kita bayar. Dan di sini Tuhan Yesus katakan, menyangkal diri. Siapkah saudara menyangkal diri? Kadang-kadang kita sebagai orang yang egois, mau menang sendiri. Mau senang sendiri. Mau kepentingan sendiri yang diperhatikan. Harga diri, kesenangan diri, itu yang kita perhatikan. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk menyangkal diri. Kita coba terapkan dari lingkungan yang lebih kecil, dalam lingkungan keluarga. Seringkali suami egois. Sudah salah, nggak mau mengaku salah. Tetap kekeh.
Di sini kita diajar untuk menyangkal diri. Kalau salah ya mau ngaku salah, minta maaf. Kadang juga istri sama, kekeh, ya, keras hati. Kalau memang kita salah, ya mau mengaku salah, mohon maaf. Jangan sudah salah, malah kekeh, menganggap diri benar. Bahkan menganggap orang lain salah, nggak mau ngampuni orang lain. Padahal yang salah dirinya. Dalam kehidupan suami istri, ketika ada konflik, siapa yang salah? Ya, seringkali yang salah dua-dua. Meskipun kadangkala yang satu salahnya lebih besar, yang lain salahnya lebih kecil. Ketika kita konflik dengan istri kita, dengan suami kita, mungkin bisa saja pasangan kita kesalahannya lebih banyak, kita lebih kecil. Tapi kita sadar, kita punya kesalahan, kita mau menyangkal diri. Lihat kesalahan yang menjadi bagian kita, kita minta maaf untuk kesalahan kita. Biasanya pasangan kita pasti jadi sadar juga, oh enggak loh, saya kesalahan lebih banyak, minta maaf. Setelah bermaaf, masalahnya jadi selesai. Begitu juga orang tua anak. Kadang kita merasa sebagai orang tua, wah anak harus ini itu. Ketika kita maunya ini nggak dipenuhi, kita marah. Belajar menyangkal diri. Jangan mau hanya kepentingan kita aja yang diperhatikan, kemauan kita saja dituruti. Belajar memperhatikan juga anak-anak kita, mantu kita, mereka juga perlu diperhatikan, punya kepentingan. Biarlah kita dapat belajar memperhatikan kepentingan mereka, menolong mereka, memberkati mereka, mendoakan mereka. Bahkan ada kalanya kita harus mulai untuk menyapa. Oh, orang katakan, kan anak yang harus menyapa orang tua lebih dahulu. Kenapa mesti orang tua menyapa anak? Saudara, Tuhan Yesus mengatakan menyangkal diri. Tuhan saja, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah yang mulia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi Dia menyangkal diri, merendahkan diri jadi manusia, dan lahir di tempat yang hina, tinggal dalam satu keluarga yang sederhana. Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap setara dengan Allah sebagai milik yang Dia harus pertahankan. Tapi Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menyangkal diri. Siap nggak, Opa, Oma, Bapak, Ibu, saya menyangkal diri. Kita manusia yang biasa egois, egosentris. Bisa menyangkal diri. Bukan memperhatikan kepentingan diri saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Wah, ini penting sekali. Dan juga mau memikul salib. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Dia ketika jadi manusia rela memikul salib bagi kita. Bahkan rela disalibkan untuk menebus manusia yang berdosa. Supaya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa diselamatkan, dibenarkan. Dapat hidup yang baru, hidup yang kekal. Kita bersyukur sama Tuhan. Tapi kita harus belajar. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus saja rela memikul salib, rela mati di atas kayu salib, bagaimana dengan saya? Tuhan katakan, barang siapa yang mengikut Dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Siap nggak kita memikul salib bagi Tuhan? Seringkali banyak orang nggak siap untuk memikul salib. Mau hidup senang, hidup enak, nggak siap memikul salib. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk memikul salib. Memang sebagai orang percaya, ada dua lambang yang sangat penting bagi kita. Yang pertama salib, yang kedua adalah kuk. Dua-dua terbuat daripada kayu. Kalau memikul kuk itu artinya siap untuk kerja keras. Siap untuk cucurkan keringat. Siap untuk bisa melayani. Tetapi pikul salib artinya kita siap untuk mencurahkan darah, siap untuk berkorban. Dan itu Tuhan sudah lakukan bagi kita. Biarlah Tuhan tolong agar kita juga siap. Banyak orang yang tidak siap untuk ini. Tuhan Yesus mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan
nyawanya sebagai ganti nyawanya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Wah, ini satu ajaran yang sangat penting sekali bagi kita. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang mau memberikan nyawanya karena Tuhan Yesus, dia akan memperolehnya kembali. Apa gunanya kita dapatkan seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Kita nggak bisa dengan semua itu untuk menebus. Enggak. Tapi Kristus sudah menebus bagi kita. Biarlah Tuhan tolong. Tuhan sudah memikul salib, kita siap sama seperti Tuhan Yesus memikul salib. Dan kita nggak malu karena Yesus. Jangan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang yang nggak suka, kita jadi berkamuflase. Oh, saya bukan orang Kristen. Atau nggak berani menunjukkan diri kita sebagai orang Kristen. Karena takut kita diejek atau bahkan mungkin dianiaya. Tuhan tolong kita agar kita siap. Dimanapun kita dapat menunjukkan bahwa saya orang Kristen. Gak mau menutup-nutupinya. Bahkan kita tetap dapat bersaksi bagi Tuhan Yesus melalui kehidupan kita yang diubahkan, yang telah ditransformasi, mulai pelayanan kasih kita, kepedulian kita, dan melalui pemberitaan kabar baik kepada orang lain. Kita mau men-sharingkan firman Tuhan kepada orang lain. Wah, itu luar biasa sekali. Jangan takut. Jangan takut memikul salib demi Kristus. Kendati pun untuk itu, mungkin ada harga yang harus kita bayar. Bisa kita dipukul, kita mungkin dijauhi, bahkan mungkin seperti Tuhan Yesus, ya, dihakimi dan disalibkan. Tetapi kita siap membayar harga demi Tuhan Yesus. Dan kita siap ikut Yesus dalam segala keadaan. Baik dalam senang ataupun susah, kita tetap mau mengikut Yesus. Kita mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ada satu lagu yang mengatakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dan terjemahan asli dikatakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Apakah opa, oma, saudara-saudara semua siap untuk ikut Yesus? Meskipun mengalami kesulitan, tantangan, apakah kita siap untuk selalu mengikut Yesus? Waktu kita sehat, kita ikat Yesus. Waktu kita sakit, apakah kita mau tetap ikut Yesus? Biarlah Tuhan tolong kita. Kita tetap mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Karena Dia yang sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Dia selalu baik bagi kita, menyertai kita dengan kasih dan karunia Dia. Dan kita tahu, suatu hari kelak, ketika waktu kita sudah tiba, Tuhan Yesusnya akan datang untuk membawa kita ke tempatnya. Dia yang datang menjemput kita. Biarlah Tuhan tolong kita mau setia ikut Yesus. Jadi firman Tuhan katakan, ikut Yesus ada harga yang dibayar. Menyangkal diri, mengikut salib, dan mengikut Dia. Siap nggak kita untuk ini? Saya yakin, opa, oma, saudara-saudara pasti siap. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Amin. Kita membaca Markus pasal ke-8 ayat 34b ya sebagai ayat hafalan kita. Markus pasal 8 ayat 34b. Saya akan baca untuk kita. Nanti kita sama-sama ikut ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Markus pasal 8 ayat ke-34b. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama Markus pasal 8 ayat ke-34b. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi ya opa, oma, bapak, ibu. Setiap orang yang mau mengikut aku,
Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak, Ibu, Opa Oma yang Tuhan kasihi, kita akan berdoa syafaat bersama. Sebelumnya saya berikan kesempatan bagi Opa Oma untuk datang ke hadapan Tuhan berdoa dalam hati. Sampaikan kepada Tuhan segala kerinduan saudara, pergumulan saudara, atau orang-orang yang Opa Oma, Bapak Ibu ingin doakan, bawakan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, nanti saya akan pimpin dalam doa syafaat bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih, karunia, dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan, dan juga nafas kehidupan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan, pada hari ini melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk siap membayar harga untuk mengikut Yesus. Kami mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Tuhan Allah Bapa di surga, biar Engkau tolong, Engkau berkati setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Sri Gunawati yang terpapar COVID. Biar Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Biar Engkau tetap kuatkan dan hiburkan. Biar Ibu Gunawati tetap dapat merasakan kasih penyertaan-Mu. Kami berdoa juga untuk Bapak Yala Go Kok Cian, suami dari Ibu Li Chen-Xiu, Bu Acen, yang dirawat di rumah sakit karena stroke. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau jamah dan sembuhkan. Biar dalam masa sakitnya pun Bapak Yala Go dan keluarga tetap dapat merasakan kasih penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Jani Halim, biar Engkau tolong dalam masa pemulihan pasca operasi katarak mata kanan. Kau yang tolong agar dapat mengalami kesembuhan yang sempurna dan Ibu Jani Halim dapat melihat dengan baik kembali. Kami berdoa juga untuk kesehatan pengurus dan jemaat Usinda beserta keluarga masing-masing. Biarlah Engkau yang menolong memberkati agar semua dalam keadaan baik dan sehat saja. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun tanggal 3 sampai 9 Maret 2022. Kami berdoa untuk Ibu Hana Mulyati Kurmala, Bapak Hendro Kuncoro, Ibu Puspa Sari Wijaya. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau tolong
agar dalam masa ulang tahun mereka tetap dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, dan dapat bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan, semakin teguh dalam iman kepada Tuhan, dan merasakan kasih sukacita dalam Tuhan. Biarlah apa yang dirindukan Tuhan yang berkati, dan mereka tetap dapat Tuhan pakai menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup mereka dapat dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir dalam lilin sukacita ini. Kau tahu dimanapun kami berada, bila Kau berkati kami satu persatu sesuai dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oma Opa, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Andreas Loanka. Kiranya firman ini dapat menjadi terang dan kekuatan dalam hidup kita. Kita akan menutup lilin sukacita pada pagi ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 376 ayat 1-3, Ikut Dikau saja Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan kasihi, pulanglah dengan sejahtera dan jadilah berkat bagi orang banyak dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persekutuan Lilin Sukacita pada pagi hari ini telah usai. Sampai jumpa pada Persekutuan Lilin Sukacita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.